2. Kisah yang terkubur. Pagi datang tanpa suara. Kabut belum sepenuhnya pergi. Hanya naik sedikit ke atas pohon-pohon kelapa di pinggir sungai. Udara lembab menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan kayu lapuk. Raina duduk di beranda rumah sambil menatap aliran sungai hitam yang tampak malas mengalir, seolah menyimpan sesuatu di dasar yang tak ingin dilepaskannya. Ayahnya masih terbaring lemah di kamar. Sejak kepulangannya kemarin, pria itu nyaris tak banyak bicara, hanya batuk pendek dan sesekali menyebut nama Larasati di antara desah napasnya. Nama itu bukan milik ibunya, Raina ingat jelas, dan itulah yang membuatnya gelisah. Menjelang siang, suara langkah kaki mendekat dari jalan tanah. Pak Surya datang dengan membawa termos berisi teh hangat dan sekantong pisang rebus. Untuk sarapan, katanya. Meletakkannya di meja. Kau pasti butuh sesuatu yang manis supaya tidak ikut muram seperti sungai itu. Raina tersenyum kaku, tapi sorot matanya penuh tanya. Pak Surya, semalam saya lihat sesuatu di sungai. Cahaya bentuknya seperti orang. Pak Surya menghela napas panjang sebelum duduk. Kau memang sudah waktunya tahu, ujarnya pelan. Apa yang kau lihat itu bukan hal baru di desa ini, tapi sejak air jadi hitam penampakannya makin sering. Ia menatap ke arah sungai sejenak, lalu melanjutkan. Dulu, sebelum kau lahir, sungai itu dikenal dengan nama Kali Laras. Airnya bening, banyak ikan. Sampai kejadian itu, waktu seorang perempuan muda ditemukan meninggal di hulu sungai. Namanya Larasati. Nama itu membuat jantung Rania berdegup lebih cepat. Larasati, ulangnya. Itu nama yang ayah saya sebut-sebut saat tidur. Ya, jawab Pak Surya. Dialah penjaga pertama sungai ini. Raina terdiam. Penjaga? Pak Surya meneguk teh hangatnya, lalu mulai bercerita. Suaranya rendah, tenang, seperti membacakan kisah dari masa lalu yang seharusnya tidak diucapkan lagi. Konon, dulu Larasati adalah gadis desa yang memiliki bakat langka. Ia bisa merasakan napas air, tahu kapan sungai akan meluap, kapan hujan akan datang. Tapi kemampuan itu membuatnya dijauh orang-orang. Dianggap pembawa sial. Suatu hari, banjir besar menelan separuh desa. Larasati menenggelamkan dirinya di tengah pusaran air untuk menghentikan arus. Sejak itu, air surut, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Orang bilang arwahnya menjadi penjaga sungai. Ia menenangkan air, menuntun nelayan, menjaga keseimbangan alam. Tapi penjaga juga bisa marah, terutama kalau sumpahnya dilarang. Raina menatap air hitam yang bergolak pelan di kejauhan. Dilarangnya oleh siapa? Tanyanya. Pak Surya menatapnya lama sebelum jawab lirih. Oleh manusia juga. Seorang pernah mencoba menggali batu-batu di dasar sungai untuk dijual. Sejak saat itu, air berubah warna, dan sekarang, entah kenapa, ia tampak semakin gelap setiap bulannya. Hening. Angin siang berembus, menggetarkan daun pisang di belakang rumah. Raina menunduk memperhatikan tanah di tepi beranda. Di situ, sesuatu berkilau samar tertimbun lumpur. Ia jongkok membersihkannya perlahan. Sebuah potongan gelang perak, setengah berkarat, setengah masih berkilau. Ukirannya harus berbentuk gelombang air yang melingkar. Entah kenapa, Raina merasa gelang itu pernah ia lihat sebelumnya. Dari mana benda ini bisa muncul di sini? Gumamnya. Pak Surya mendekat, wajahnya berubah tegang. Itu milik Larasati. Bagaimana bisa ada di halaman rumah saya? Pak Surya tak menjawab. Ia hanya menatap gelang itu lama, lalu berkata pelan. Mungkin bukan gelangnya yang datang ke rumahmu. Mungkin dialah yang mengantarkannya. Ucapan itu membuat udara di sekitar terasa berat. Raina menggenggam gelang itu. Jari-jarinya bergetar halus. Permukaannya dingin seolah menyimpan denyut samar, dan di kejauhan, dari arah sungai, terdengar lagi suara desir. Pelan namun jelas, seperti bisikan seseorang yang sedang menyebut namanya. Sore itu, saat matahari perlahan tenggelam di balik bukit, Raina memutuskan untuk pergi ke makam ibunya di sisi timur desa.
Jalan menuju sana melewati tepi sungai yang tertutup semak-semak dan rumpun bambu. Air sungai tampak tenang, tapi entah mengapa langkahnya terasa berat, seakan ada yang mengawasi dari bawah permukaan. Di depan makam yang sederhana, Raina berlutut. Nama ibunya, Saras Dewi, terukir di batu nisan tua. Terukir samar di nisan batu tua. Ia mengelus tulisan itu dengan ujung jarinya. "Ibu," bisiknya, "apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah, daun bambu bergesekan, menimbulkan bunyi lirih seperti seseorang sedang berjalan di antara batang-batang. Raina menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi sesuatu di bawah nisan berkilau samar sehelai kain putih kecil. Setengah tertimbun tanah. Ia menariknya keluar. Di ujung kain itu terjahit huruf-huruf halus. Larasati. Raina terpaku di kepalanya. Suara bisikan air mulai terdengar lagi. Kali ini lebih jelas seperti lagu yang terpotong-potong. Air mengingat, darah menuntun. Gelang di tangannya terasa hangat. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia mundur, menatap sungai yang tampak bergetar ringan di bawah sinar senja. Dan untuk sesaat, hanya sesaat, ia melihat wajah seseorang perempuan muncul di permukaan air. Wajah itu mirip dengan ibunya, tapi matanya berwarna gelap seperti sungai itu sendiri.